Setelah berpikir sejenak, Lembah kemudian berkata, "Aku hanya berusaha untuk membantu ayahmu." Kemuning mengerutkan keningnya. "Membantu ayahku? Untuk apa?" Lembah menatap Kemuning. "Karena ayahmu sangat mengkhawatirkan kamu. Jadi dia meminta tolong padaku, agar aku menjagamu." Kemuning kembali berkata, "Kenapa harus kamu? Kenapa bukan anak buah ayahku yang lain?" Lembah akhirnya bercerita, "Saat aku dan teman-temanku sedang mengamen di dekat stasiun, tanpa sengaja aku dan teman-temanku menyenggol ayahmu. Saat kami meminta maaf, dia justru terlihat khawatir. Karena penasaran, kami pun bertanya sebenarnya apa yang terjadi dengan ayahmu. Lalu dia menunjukmu, dan ayahmu memohon kepadaku agar aku mau menolongnya, yaitu menjagamu." Kemuning pun semakin tidak mengerti. "Apa maksud perkataanmu? Apakah ayahku hanya seorang diri di stasiun itu?" Lembah berkata, "Aku tidak tahu ayahmu dengan siapa. Tapi yang jelas saat aku bertemu dengan ayahmu, ayahmu seorang diri. Dan ayahmu mencurigai beberapa pria yang tidak dikenal terus mengikutimu. Oleh karena itu, ayahmu meminta tolong padaku. Karena aku merasa kasihan pada ayahmu, jadi aku mau menolongnya. Tetapi bukannya berterima kasih, kamu malah terus saja menuduhku yang tidak-tidak." Kemuning lalu tertunduk. "Itu artinya ayah mengikutiku dari rumah," batin Kemuning. Kemuning kemudian berkata, "Baiklah, sekarang aku percaya padamu. Tapi aku minta satu hal. Sekarang, pergilah dari sini dan jangan mengikutiku lagi. Sekarang aku baik-baik saja. Aku ada di rumah kakek dan nenekku. Besok aku akan kembali ke kota. Dan aku pun akan baik-baik saja." Lembah kemudian berkata sambil menatap Kemuning, "Tugasku belum selesai. Ayahmu memerintahkan aku agar aku tidak meninggalkanmu sampai kamu kembali lagi ke kota. Itu artinya, di saat kamu tiba di rumahmu, di saat itulah tugasku baru selesai. Tapi untuk sementara, aku tidak bisa meninggalkanmu." Kemuning tetap memaksa, "Tenang saja, kamu tidak perlu khawatir. Ayahku tidak akan tahu hal itu. Aku tidak akan mengatakan pada ayahku tentang hal ini." Lembah kembali menatap Kemuning tajam. "Lalu bagaimana jika aku meninggalkanmu? Kemudian besok ketika kamu pulang ke kota, laki-laki itu bersama teman-temannya kembali untuk menculikmu. Hmm?" Kemuning meyakinkan Lembah, "Tenang saja, itu tidak akan terjadi lagi. Aku bisa menjaga diriku sendiri." Lembah tetap pada pendiriannya. "Aku tidak akan pernah pergi sebelum aku mengembalikanmu pada ayahmu." Kemuning terus memaksa, "Pokoknya kamu harus pergi sekarang." Lembah kembali mempertahankan pendapatnya. "Aku tidak akan pernah pergi." Lagi-lagi Kemuning terus memaksa dan dia tidak menyerah. "Pokoknya aku bilang sekarang kamu harus pergi." Lembah kembali berkata dengan santai, "Tidak." Kemuning tidak mau kalah. Dia pun mengatakan hal yang sama. "Iya, pokoknya iya." Hal itu terjadi berkali-kali hingga akhirnya Lembah merasa kesal dengan Kemuning. Lembah pun menatap Kemuning dengan tajam. Kemuning yang merasa tidak takut dengan Lembah kemudian menaikkan kedua alisnya sambil berkata, "Ada apa? Apakah kamu pikir aku takut padamu?" Saat Kemuning kembali ingin mengatakan sesuatu, Lembah menarik tubuhnya dan memegang wajah Kemuning. Lalu apa yang terjadi?
Bibir lembah mendarat di bibir mungil kemuning. Hal itu membuat kemuning terpanjak kaget. Dia kemudian mendorong tubuh lembah. "Apa yang kamu lakukan? Laki-laki tidak tahu diri, tidak punya sopan santun. Beraninya kamu melakukan itu padaku." Lembah tersenyum. "Apa bedanya aku dengan dirimu? Kamu melakukan hal yang sama ketika kita dibiskan." Kemuning masih terus membela dirinya. "Hal itu terjadi karena tanpa sengaja. Berbeda denganmu." Kemuning lalu berkata, "Baiklah, sekarang aku mengerti. Laki-laki sepertimu ini memang bisa melakukan apapun demi uang. Pasti ayahku sudah menjanjikan banyak uang padamu, kan?" Kali ini lembah terlihat marah. "Kamu memang gadis kaya, tapi tidak semudah itu kamu mengatakan hal itu pada orang lain. Aku memang miskin, tapi aku tidak sama seperti apa yang ada di dalam pikiranmu. Apakah kamu tahu berapa uang yang ayahmu berikan padaku ketika dia menyuruhku untuk menjagamu? Oh ya, seharusnya aku tidak mengatakan hal ini padamu, karena kamu tidak akan pernah mengerti." Lembah kembali berkata, "Jika ada pria yang jatuh cinta pada gadis sepertimu, aku merasa kasihan padanya. Karena gadis itu pasti akan berpikir pria itu mencintainya karena uang. Karena yang ada di dalam pikiran orang kaya sepertimu hanyalah uang. Semua diukur dengan uang." Setelah mengatakan hal itu, lembah kemudian meninggalkan kemuning. Lembah masuk ke kamar dan berdiam diri. Sementara kemuning masih berdiri terpaku, memikirkan apa yang sudah dia katakan pada lembah. Saat kakek dan nenek kemuning kembali dari ladang, kemuning pun menceritakan tentang kabar ayahnya. Kakek dan nenek kemuning tampak kaget. Kakek dan nenek kemuning merasa sangat sedih. Keesokan harinya, kemuning pamit kepada kakek dan neneknya untuk kembali ke kota, ditemani oleh lembah. Saat itu lembah sama sekali tidak pernah mengajak kemuning bicara. Kemuning mengerti saat itu lembah marah padanya. Teriknya matahari membuat lembah dan kemuning kepanasan. Untuk pergi ke terminal bis mereka harus berjalan kaki cukup jauh. Itu sebabnya lembah dan kemuning memutuskan hanya menunggu bis yang lewat. Lembah dan kemuning duduk di tempat yang sangat berjauhan. Kemuning duduk di seberang jalan. Sesekali kemuning melirik lembah yang terkadang memainkan kakinya atau sedang memandang ke langit. "Kenapa ayah menyuruh laki-laki itu untuk mengikutiku? Kenapa bukan anak buahnya sendiri?" batin kemuning. Tidak lama kemudian beberapa laki-laki yang sedang mengendarai mobil jeep melintas di hadapan mereka. Lalu tak jauh dari lembah dan kemuning, mobil jeep itu berhenti. "Bukannya laki-laki dan gadis itu laki-laki dan gadis yang pernah kita kejar di pasar?" kata salah satu di antara mereka. Semua teman-temannya pun melihat ke arah lembah dan kemuning yang saat itu sedang tertunduk dan tidak melihat ke arah mereka. Iya benar, itu adalah gadis yang disukai oleh bos. Semua orang yang ada di dalam mobil jeep itu turun kecuali yang menyetir dan berjalan mendekati kemuning. Saat itu lembah belum menyadari beberapa laki-laki yang sebelumnya mengejar mereka sedang mendekati kemuning. "Hai," kata beberapa laki-laki itu kepada kemuning. Kemuning tampak biasa saja. Namun ketika dia menyadari beberapa laki-laki yang berdiri di hadapannya saat itu adalah orang-orang yang mengejarnya di pasar, kemuning nampak kaget.
Lalu mereka semua tersenyum. Yang dikatakan bos benar, gadis ini memang sangat cantik dan menarik, kata salah satu di antara mereka kepada teman-temannya. Ketika Kemuning ingin berteriak meminta tolong kepada Lembah, tiba-tiba truk besar lewat di antara mereka. Saat Lembah melihat ke tempat di mana Kemuning duduk sebelumnya, Lembah terlihat kaget karena dia tidak melihat Kemuning. Lembah kemudian berdiri dan melihat ke sekeliling sambil berteriak, "Kemuning, kamu di mana? Kamu jangan main-main, Kemuning. Ini bukan waktu yang tepat. Sebentar lagi bis akan lewat," kata Lembah panik. Namun Kemuning tak juga kunjung memperlihatkan dirinya. Lembah kemudian berlari menelusuri jalan sambil melihat ke sekeliling. Kemana gadis sombong itu? Kenapa dia tiba-tiba hilang? Batin Lembah. Dari belakang terdengar suara bis yang akan ditumpangi Lembah dan Kemuning akan lewat. Lembah kemudian menunggu bis itu tepat berada di depannya. Sebelum bis itu berhenti, Lembah sudah melompat naik ke dalam bis. Beberapa penumpang yang melihat aksinya itu terlihat kaget. Saat Lembah berada di dalam bis, Lembah berkata kepada supir bis itu, "Mas, tolong berjalan dengan cepat, aku kehilangan temanku." Supir bis itu berkata, "Maaf mas, bukannya saya tidak mau, tetapi kita harus mematuhi aturan. Lagi pula, kalau kita berjalan melewati batas kecepatan, maka akan membahayakan para penumpang." Mendengar perkataan supir seperti itu, Lembah hanya terdiam. Dia pun mencoba untuk sabar sambil terus melihat ke sekeliling jalanan, berharap dia bisa menemukan Kemuning. Tidak lama kemudian, tanpa sengaja Lembah melihat motornya yang telah hilang dipakai oleh seseorang yang mengendarainya tepat di samping bis itu. Lembah kemudian merencanakan sesuatu. Tidak lama kemudian, sepertinya idenya pun muncul. Dia mengambil beberapa uang dan memberikannya pada supir bis itu lalu melompati pengendara motor itu. Lagi-lagi orang yang melihatnya berteriak ketakutan. Pengendara motor itu terlihat sangat kaget dan ketakutan ketika melihat laki-laki yang saat itu berada dalam boncengannya adalah Lembah. "Kamu, pria itu?" kata laki-laki itu sambil melaju cepat. Lembah terus merangkul laki-laki itu. "Katakan, kemana kalian membawa gadis itu?" kata Lembah. Namun laki-laki itu tidak menghiraukan perkataan Lembah, hingga akhirnya Lembah merekatkan kedua lengannya pada leher laki-laki itu, sehingga membuat laki-laki itu sulit bernafas. Laki-laki itu pun kemudian mengangkat satu tangannya, yang berarti dia menyerah. Lembah pun melonggarkan kedua tangannya dan berkata, "Sekarang bawa aku ke tempat di mana kalian menyembunyikan gadis itu." Laki-laki itu pun mengangguk dan melaju cepat. Tidak lama kemudian, setelah berjalan cukup jauh, akhirnya tibalah mereka di dalam sebuah rumah yang cukup besar yang berada jauh dari pemukiman.